Pro OLED, saya bilang semoga aja ada orang Asus yang nonton dan saya dipinjemi Asus yang Ryzen 9 karena saya penasaran banget di produk yang itu. Dan alhamdulillah akhirnya ada orang Asus yang nonton dan saya dipinjemi Asus VivoBook rasa ROG. Dan perkenalkan, ini adalah Asus VivoBook 15 Pro OLED M3500 HC yang dia pakai Ryzen 9 5900 HX, bukan seri U. Jadi yang kita bahas kemarin namanya adalah Asus VivoBook 14, dimensi layarnya 14 inch. Sedangkan yang untuk Ryzen 9 ini namanya Asus VivoBook 15 karena ada angka 15 berarti layarnya 15,6 inch. Dan menurut saya ini adalah langkah yang tepat dari Asus. Kenapa? Karena dia pakai Ryzen 5900 HX. Prosesor yang biasanya ada di ROG, ada di Asus TUF, ya prosesor yang biasanya ada di laptop gaming lah. Jadi dengan dimensi 15,6 inch, airflow-nya bisa jadi lebih optimal karena casingnya lebih besar. Kalau casingnya lebih besar, otomatis airflow-nya akan lebih optimal. Sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Kenapa tadi di awal saya bilang kalau ini adalah VivoBook rasa ROG. Jadi pertama untuk CPU-nya seperti yang saya bilang tadi, dia pakai Ryzen 5900 HX, 8 core 16 thread. Untuk L3 cache-nya ada di 16 GB dengan maksimum turbo frekuensinya 4,6 GHz. Dan memang untuk prosesor X86 Ryzen sekarang masih yang terdepan karena dia lebih banyak multi-core dan juga multi-thread-nya. Dan bukan cuma prosesornya aja yang pakai Ryzen 5900 HX, tapi untuk graphic card-nya atau GPU-nya dia juga udah pakai RTX series, bukan MX series lagi. Walaupun memang RTX series-nya ini bukan yang 100 watt atau yang full power, tapi ini yang RTX Studio series dengan maksimum TGP-nya ada di 50 watt, RTX 3050 laptop GPU GDDR6. Terus untuk memori RAM-nya dia udah pakai 16 GB yang varian SKU Ryzen 9 ini. Jadi 16 GB dual channel dengan speed 3200 MHz. Memang sayangnya dia onboard, jadi choose wisely, atau kalau misalkan kalian pengen RAM yang 16 GB, langsung aja pilih SKU yang tertinggi karena dia ada varian yang 8 GB. Kalau misalkan 8 GB onboard ya kalian nggak bisa upgrade lagi. Terus untuk storage-nya sayangnya ya dia memang udah pakai SSD, cuman SSD-nya ini secara kapasitas ya standarnya VivoBook lah, dengan kapasitasnya itu 512 GB, speednya pun juga standarnya VivoBook di kisaran 2000 Mbps. Menurut saya kalau misalkan dia dikasih 3000 Mbps lah, itu akan lebih kenceng lagi. Ya 2000 Mbps memang udah kenceng, tapi ya biar gak jomplang aja dengan memori RAM-nya yang udah 16 GB dan CPU serta GPU-nya tadi. Kalau kita lihat di bagian dalamnya, ini nggak seperti VivoBook biasanya yang single fan, single cooling. Di versi VivoBook 15 Pro OLED ini, dia pakai dual fan dan dual heat pipe. Dan juga ada teknologi sistem cooling yang dinamakan Asus dengan Asus Ice Cool Plus Thermal Teknologi dengan 3 profil skenario yang bisa kita custom di softwarenya My Asus. Dan sekarang menjawab pertanyaan tadi, apakah sistem coolingnya ini bagus? Langsung aja kita tes untuk performanya ya. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi kondisinya laptop dicas, best performance, dan hasilnya untuk multicore-nya di skenario ini dia dapat skor 208 poin. Kalau untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali, running pertamanya itu kenceng banget untuk sebuah VivoBook dengan poinnya itu 2010, sisanya stabil di 1800-an poin. Cuman performa yang kenceng ini harus dibayar dengan temperatur yang agak tinggi di Cinebench R15 dengan temperatur maksimumnya itu ada di kisaran 90-an derajat Celcius. Cuman seperti biasa karena ini Cinebench R15 jadi dia nyolong-nyolong aja, nggak stabil di 90 derajat Celcius terus. Lanjut ke skenario rata kanan, jadi kondisi laptopnya tidak dicas dan power window-nya ada di balance. Dan hasilnya ada penurunan performa ya, dengan single core-nya itu ada di 82 poin. Kalau untuk multicore-nya, running pertamanya itu ada di kisaran 939, cukup tinggi sebenarnya untuk sebuah VivoBook. Dan karena performanya nggak sekenceng tadi, jadi untuk temperaturnya juga nggak sepanas tadi dengan ada di kisaran 50-an derajat Celcius. Dengan speed clock yang rendah juga ada di kisaran 2000 MHz, package powernya juga ada di 15 watt. Terus cooling Asus ini juga bisa mendinginkan GPU RTX 3050 40 wattnya, karena ketika kita tes pakai TimeSpy stress test, dia lolos dengan skor yang lumayan tinggi untuk sebuah laptop tipis, laptop VivoBook dengan ada di 99,1%. Kalau untuk tes hasil benchmarknya di Firestrike dia dapat skor sekitar 10.500 dan untuk TimeSpy-nya ada di 4.785. Sekarang kita lanjut ke tes editing dengan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering. Kita ekspor ke 4K dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu yang cukup cepat, 2 menit 14 detik. Dan untuk temperaturnya juga nggak sepanas di Cinebench R15 tadi. Dengan sekali aja dia nyentuh di 95 derajat Celcius, itu pun mungkin ketika full load aja. Terus untuk suhu GPU-nya ketika rendering benchmark ini dia juga cukup dingin dengan ada di kisaran 60 derajat Celcius. Lanjut ke tes rendering 3D, karena walaupun VivoBook untuk spesifikasinya dia lumayan kuat lah kalau misalkan kita gunakan untuk rendering 3D. Jadi kita tes pakai Blender dengan template BMW dan ini adalah VivoBook yang paling kenceng yang pernah saya pakai untuk rendering
rendering benchmark 3D dengan 3 menit 31 detik. Cuman seperti yang saya bilang di Cinebench tadi juga, performa kenceng itu butuh daya yang gede juga. Jadi untuk suhunya dia lumayan stabil di 95 derajat Celcius. Cuman kalau kalian lihat ini juga diimbangi dengan CPU package power yang gede juga. Terus kalau untuk GPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktunya itu 6 menit 7 detik. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba di game Valorant. Dan kalau kalian lihat ini VivoBook tapi Valorantnya bisa dapat average FPS itu sekitar 170 FPS. Jadi feel-nya itu udah kayak feel ROG. Dan di game Valorant ini sama seperti rendering 3D tadi. Jadi kalau kita lihat untuk CPU core temperaturnya itu ya ada di kisaran 95 derajat Celcius. Sekarang lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di rata kanan dan dia bisa stabil dapat 60 FPS. Kayak gak pernah turun meskipun scene-nya ini padat scene ketika war dengan monster. Kalau untuk suhu temperaturnya di game Genshin Impact ini juga sama seperti Valorant tadi. Kalau kalian lihat di pojok kiri itu ada di kisaran 90 derajat Celcius. Kalau untuk GPU-nya lebih dingin dengan ada di kisaran 70-an derajat Celcius. Lanjut ke game Dota 2, grafiknya Full HD, best looking, dia dapat average 90 FPS. Untuk suhunya kalian bisa lihat di pojok kiri itu ya. Lanjut ke game AAA yaitu Assassin's Valhalla dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di medium dan untuk average FPS-nya dia dapat kisaran 80-an FPS. Jadi ya masih playable lah di game AAA Assassin's Valhalla ini. Lanjut ke game AAA yang lain yaitu Control dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di high, average FPS lebih kecil dibanding Assassin's Valhalla tadi dengan kisaran 51 FPS tapi ya masih playable. Sekarang lanjut ke game yang paling saya suka yaitu Watch Dogs Legion. Resolusinya ada di Full HD, grafiknya ada di high, DLSS-nya ada di performance dan untuk average FPS-nya dia dapat di kisaran 39 sampai 40-an FPS. Kalau untuk suhu temperatur GPU dan juga CPU-nya ketika tes game tadi kalau kalian perhatikan ya samalah, CPU 90 derajat Celcius, GPU-nya ada di kisaran 70 derajat Celcius. Performanya ini kenceng dan saya berani bilang kalau ini adalah VivoBook yang paling kenceng yang pernah saya review. Cuman kalau performanya kenceng itu biasanya komprominya ada di panas, terus juga ada di baterai. Dan ngomongin soal baterai, kapasitasnya ini bukan standarnya VivoBook yang dulu hanya ada di kisaran 48 watt hour. Di VivoBook yang Pro ini udah ditambah, jadi kapasitasnya 63 watt hour. Tapi kalau dibilang awet banget ya enggak sih ya, standar lah. Ketika saya gunakan untuk browsing pakai Microsoft Edge, brightness ada di 60%, dia bisa tahan sekitar 6 jam 10 menit dengan Wi-Fi on dan My Asus profilnya itu ada di better battery mode. Kalau untuk adapternya yang kita bahas ini punya adapter 120 watt dengan dimensi yang cukup compact juga. Terus kalau untuk waktu pengecasannya dari 20% ke 80% dia butuh waktu sekitar 50 menit. Kalau secara desain ya dia sama aja sih ya dengan VivoBook Pro 14 OLED kemarin. Dengan 3D Asus logo di bagian kanan dan anodized chevron patternnya. Bedanya cuma dari segi dimensi. Karena ada huruf 15-nya berarti dimensi layarnya 15,6 inch. Terus untuk ketebalannya juga nggak bisa dibilang tipis. Standarnya laptop 15,6 inch dengan ketebalan 1,9 mm. Kalau untuk bobotnya melihat dimensinya yang lumayan gede ini dia masih lumayan ringan dengan bobotnya itu sekitar 1,65 kg. Tapi sayangnya untuk layarnya ini masih memiliki resolusi Full HD yang kita review kemarin itu resolusinya 2,8K, yang versi 15,6 inch ini sayangnya masih Full HD. Tapi selain resolusinya untuk spesifikasi lain layarnya ini udah wah banget. Kenapa wah? Pertama sesuai dengan namanya OLED, jadi panelnya ini udah pakai panel OLED. Terus response time-nya juga kayak laptop gaming ada di 0,2 millisecond. Brightness nits-nya juga gede, 600 nits. Karena OLED jadi dia juga punya kontras rasio yang tinggi dengan 1 juta banding 1. Terus juga ada VESA Certified HDR True Black 500. Terus juga ada sertifikasi Pantene Validated dan masih banyak sertifikasi lainnya untuk layar. Dan yang terpenting karena segmennya ini konten kreator, jadi color gamut-nya juga udah tinggi dengan 100% DCI-P3, bukan sRGB lagi. Kalau soal layar, saya pribadi gak ada komplain lah selain resolusinya yang masih Full HD tadi. Layarnya ini udah enak untuk kebutuhan apapun, kalian mau nonton film, editing, bahkan gaming AAA tipis-tipis juga enak karena warnanya bisa lebih pop up. Apalagi layarnya ini gede tapi framenya tipis, jadi kayak lebih lega gitu. Terus untuk masalah panel OLED yang memang penyakitnya panel OLED itu gampang burn in, Asus juga sudah menyediakan solusi. Jadi kalau misalkan kita buka di software My Asus, di situ kalian akan menemukan Asus OLED Care. Yang intinya dengan fitur ini kita bisa memperpanjang umur panel OLED-nya dengan cara mengurangi gambar statik yang sudah disiapkan semua modenya sama Asus. Terus kalau misalkan kalian pengen nonton tapi lagi nggak bawa earphone atau lagi males pakai earphone, tenang aja karena untuk audionya dia juga sudah memakai Harman Kardon. Walaupun secara kualitas gak bisa disamakan Harman Kardonnya VivoBook dan juga ZenBook, tapi ya bassnya itu masih lebih keluar lah. Kira-kira seperti ini suaranya.
Lanjut di frame atas bagian layarnya juga terdapat webcam yang juga punya fitur privacy webcam shield, jadi nggak usah takut lagi buat diintip. Selain itu kalau kita buat untuk WFH atau meeting online, mic built-in dari laptop ini juga udah punya AI noise cancelling yang cukup bagus. Jadi suara background noise, suara AC, suara PC, suara negatif netizen itu juga nggak kedenger. Sekarang kita bahas untuk input device-nya. Karena laptopnya ini dimensinya 15,6 inch, jadi untuk keyboardnya dia full size lengkap dengan numpad. Kalau untuk keyboardnya ini dia agak berbeda dengan VivoBook yang ada kata X-nya, walaupun ini seri Pro. Jadi dia cuma single tone warna aja, beda dengan seri X, tapi untungnya dia udah punya backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Untuk tombol powernya memang masih menyatu dengan keyboard, tapi dia udah punya one touch login, di mana fingerprintnya menjadi satu dengan tombol power. Dari segi security akan lebih aman dan lebih praktis juga, karena dengan sekali sentuh aja kita langsung terhubung dengan Windows Hello. Turun ke bawah di bagian touchpad secara dimensi dia panjang banget, udah ngikutin tren-tren touchpad yang lebar, yang enak kalau misalkan kita laptopan tanpa menggunakan mouse. Tapi kalau disuruh milih enakan pakai mouse atau pakai touchpad, saya pribadi sih masih suka mouse, cuman kalau misalkan mouse-nya ketinggalan, pakai touchpad ini juga udah nyaman. Karena feel tactile-nya itu pas, travel distance-nya itu nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga, pas, terus untuk permukaannya juga silky dan juga smooth. Terus kalau untuk engselnya dia udah bisa dibuka dengan satu tangan, tapi sayangnya kalau misalkan kita bukanya terlalu kenceng, itu engselnya layarnya ini agak wobble ya, karena memang layarnya kan gede 15,6 inch, jadi kalau kita bukanya agak barbar, dia agak wobble atau goyang-goyang. Dan sayangnya lagi untuk engselnya ini juga belum bisa dibuka sampai 180 degree, jadi mentoknya seperti ini aja. Lanjut ke konektivitas, kalau untuk WiFi jelas dia udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Untuk port I/O-nya itu dominan di kanan. Dengan di kiri itu hanya ada 2 buah port USB Type-A 2.0, di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1, Type-C 3.2, HDMI 1.4, audio jack combo, input power, dan micro SD card. Terakhir kalau untuk harganya, jujur untuk harga SRP-nya atau harga resmi dari Asus yang direkomendasikan itu saya nggak tahu berapa. Cuman ketika saya cek di beberapa marketplace untuk SKU yang kita bahas ini dengan Ryzen 9 5900HX harganya itu sekitar 16 juta sekian. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan seperti biasa harga ini sudah include dengan Windows 11, Office 2021, backpack-nya Asus, terus juga ada garansi selama 2 tahun. Kesimpulannya untuk harga 16 juta di VivoBook mungkin beberapa dari kalian akan mikir, wah gila, VivoBook aja 16 juta, udah kayak harganya Asus TUF, udah kayak harganya ROG dan juga ZenBook. Cuman VivoBook di sini beda, makanya dia ada kata Pro-nya. Kalau kita lihat spesifikasinya tadi ya, Ryzen 9 5900HX, bukan U ya, HX. Ini prosesor yang biasanya di Asus TUF, terus juga ada di Asus ROG, di laptop-laptop high-end-nya Asus lah intinya. Terus untuk grafik card-nya dia juga nggak pakai MX series yang biasanya ada di VivoBook, jadi dia pakai RTX series, walaupun memang RTX seriesnya ini versi low power 50 watt, 4GB 3050 laptop GPU GDDR6 aja, tapi ya menurut saya kan lebih baik daripada MX series. Terus untuk memori RAM-nya juga udah 16GB dual channel, walaupun nggak bisa di-upgrade, tapi menurut saya 16GB untuk laptop ini udah cukup. Tapi memang sayangnya storage-nya memang kapasitasnya 512GB, tapi speed-nya menurut saya kurang kenceng dikit lah. Tapi kalau untuk performanya seperti yang kalian lihat tadi, makanya saya berani bilang ya kalau ini adalah Asus VivoBook yang paling kenceng yang pernah saya review. Kalau untuk kekurangannya ini bukan termasuk kekurangan sih ya, karena kan dia panelnya OLED. Jadi panel OLED itu kita ngerawatnya harus benar-benar ekstra. Jangan sampai kalian tinggalkan laptop ini dalam keadaan dia nyala terus kondisinya statik, itu gampang banget burn in. Jadi pastikan kalau memang udah selesai dimatikan atau ditutup aja laptopnya. Kekurangan lain adalah kurangnya opsi upgrade untuk memori RAM karena dia onboard, terus slot SSD-nya juga cuma satu. Jadi kalau misalkan mau upgrade agak ribet, kita harus ganti dulu SSD yang default tadi dengan kapasitas SSD yang lebih besar. Terus yang saya nggak terlalu suka adalah port I/O-nya itu dominan di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada. Jadi kalau misalkan setup kalian itu port I/O-nya butuh yang di sebelah kiri agak repot. Jadi ya kalian harus ngalah setupnya itu dipindah biar portnya itu dominan di kanan ini bisa lebih terpakai. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.